Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, sejenak Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar firman-Mu dapat kami mengerti dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. 2 Tawarik 1 ayat 12. Kebijaksanaan dan pengertian. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Hikmat, kebijaksanaan, pengertian, dan pengetahuan sangat dekat dalam semua keputusan-keputusan yang akan kita ambil dan kerjakan sebagai seorang yang diberkati Tuhan. Diberkati berarti diberi tanggung jawab, tugas bekerja untuk kebaikan sesama. Kata kunci dari kebijaksanaan dan pengertian didaraskan atau dilandaskan kepada roh, hidup, nyawa, totalitas hidup diri yang takut akan Tuhan. Dengan sepenuhnya mengakui Tuhan ada di semua hidup yang dijalani. Salomo yang masih muda ketika dia diangkat, dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan menjadi raja, menggantikan ayahnya Daud. Daud, raja yang tidak pernah putus dalam relasinya kepada Tuhan. Setiap hal yang ia mau lakukan tetap mengutamakan mendengarkan Tuhan. Maka Tuhan menuntunnya. Dan memang ia pernah jatuh ketika ia abai pada Tuhan. Namun Tuhan memberinya jalan kembali. Dan ia mau kembali menyesali semua kelakuannya yang jahat. Salomo putra Daud semakin kokoh dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan membuat kuasanya sangat besar. Salomo memberikan persembahan kepada Tuhan dan Tuhan menampakkan diri padanya dan memberi perintah meminta apa yang perlu untuk Tuhan berikan kepadanya. Salomo percaya dan melihat penyertaan Tuhan pada ayahnya dan semua janji Tuhan pada ayahnya sebagai raja. Pengalaman dan perjalanan iman bersama Tuhan di dalam ayahnya Daud, hal yang kuat dan termemori bagi Salomo. Maka ketika Tuhan memberinya kesempatan meminta, maka pengalaman itulah membuatnya meminta. Dan permintaannya sangat sesuai dengan kebutuhannya sebagai seorang raja yang membuat keputusan bagi bangsa dan banyak hal kebijaksanaan. Kebijaksanaan dan pengertian itu sesuatu yang terutama, paling pokok dan prinsip, bahkan sangat hakiki di tangan seorang pemimpin besar. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Itu kata Yesus dalam pengajarannya. Kebijakan dan pengertian, kebijaksanaan yang disertai dengan keadilan. Pengertian yang disertai dengan pengetahuan menjadi modal dan power untuk pemimpin. Tuhan memberikannya kepada Salomo dan ditambahkan lagi kekayaan, harta benda, dan kemuliaan. Salomo menjadi seorang raja yang bijak dan berpengertian. Banyak yang kagum padanya. Selama takut akan Tuhan, maka kebijakan dan pengertian tidak akan beranjak dari kita. Mari kita belajar dari Salomo dalam tugas dan perannya. Meminta Tuhan memberinya kebijaksanaan dan pengertian. Dalam segala hal di hidup kita, perilaku bijak dan berpengertian sangat kita perlukan. Ada dan tidak ada uang harus bijak.
Ada supaya kita tidak boros. Kalau tidak ada, supaya kita tidak berkeluh atau malas. Jika kita sehat, memiliki kebijakan dan berpengertian, maka kita tidak melahap semua. Bahkan ketika kita sakit, kita bijak memakan apa yang harus kita makan. Bahkan ketika kita kecewa, kita bijak mengelola hati. Dan ketika gembira, kita tahu apa yang harus kita katakan dan kita lakukan. Dan kita tidak memuji diri kita ketika kita bergembira. Mari belajar meminta apa yang paling pas untuk keadaan kita saat ini. Tuhan menuntun kita untuk meminta apa yang benar dan tepat. Karena itu, tetaplah terkoneksi kepada Tuhan lewat doa dan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan, pengertian kepada Salomo sebagai seorang pemimpin. Biarlah Tuhan juga Engkau memberikan kami kebijaksanaan dan pengertian untuk menata hidup kami sebagai seorang yang beriman kepadamu. Oleh kebijakan-Mu yang Kau berikan kepada kami dimampukan oleh Tuhan untuk menata setiap hal apa yang kami alami. Bahkan ketika mengalami sakit, bahkan mengalami penyakit yang berat, Tuhan tuntun untuk memiliki iman yang teguh, berpengertian yang penuh, karena Tuhan punya kendali atas seluruh kehidupan kami. Dan kami juga memohon pengasihan-Mu Tuhan, berilah pengertian, hikmat yang daripadamu kepada pemimpin di negara kami. Di tengah-tengah berbagai kesulitan saat ini, tuntunlah Tuhan, pemimpin kami, presiden kami, bahkan semua kepala daerah yang bertanggung jawab untuk mendatangkan kebaikan, kesejahteraan, supaya setiap kebijakan mereka dikendalikan dan dikuasai oleh Tuhan. Hanya karena pertolongan-Mu lah Tuhan, pemimpin-pemimpin kami akan memiliki hikmat dan dipenuhi dengan keadilan. Terima kasih Tuhan Allah, kami percaya Engkau mendengarkan doa kami, memberikan hikmat pengertian kepada pemimpin kami, bahkan menambahkan sukacita yang besar kepada mereka. Terima kasih Tuhan Allah, dengarlah doa kami, kasihanilah kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.